Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya ada proyektor biled MKL yang banyak di request teman-teman di YouTube ya. Jadi di sini saya order langsung karena harganya itu tergolong murah ya, 250.000. Proyektor biled yang paling murah sih yang pernah saya coba untuk lensa 2,5 inci. Yang 3 inci sih nggak ada sih di bawah 300.000. Ya, pada intinya ini proyektor biled yang lensa 2,5 inci yang paling murah sih yang pernah saya coba pada saat ini ya. Harganya 250.000 ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video, saya sudah sertakan link pembeliannya. Tapi saya bukan penjualnya ya. Dan dia juga masih ada garansi selama 1 tahun. Harganya murah dan masih ada garansi selama 1 tahun ya. Oke, jadi kalau di sini saya perhatikan dusnya itu ada nuansa-nuansa dari produk-produk iBreak ya. Seperti ini, dan dia ada fitur devil eye-nya. Fitur devil eye-nya yang bisa kita pilih itu ada yang merah, biru, dan ice blue. Purple nggak ada sih purple. Di sini yang blue saya pilih warna biru dan harganya 250.000. Kemudian ada fitur devil eye-nya, luar biasa, ini bagus ya. Untuk warna temperatur cahayanya warna putih ya. Modelnya di sini ada tipenya juga MK301. Ada yang varian 3 warnanya juga ya. Ini varian 1 warna dan juga ada yang varian 3 warna. Namun harganya lumayan cukup jauh ya, di 350.000. Yang 1 warna 250.000. Jadi perbedaan harganya tuh di 100.000. Nah, tadi pada saat saya terima paketnya dan saya unboxingnya, ada sedikit salfok saya sama dusnya ini. Karena di sini kita bisa perhatikan ya, ini dusnya pakai bahan yang tipis. Mungkin biar biaya produksinya lebih murah lagi ya. Jadi dari dusnya saja bisa dilihat ya, dusnya tipis. Kalau misalnya dus-dus di proyektor biled lain yang pernah saya coba ya, yang murah saja ya, yang harga 300 ribuan masih tebalan sih dusnya seperti ini ya. Yang biled metrik pun harganya sama ya. Ini biled metrik ya, dus biled metrik masih kelihatan lebih tebal ya. Salfoknya di situ sih di bagian dusnya. Yang nggak penting-penting sekali sebenarnya, tapi dari sini sih kita bisa lihat ya kualitasnya. Sekarang saya coba buka dulu. Di dusnya di sini biasa saja ada tulisan MKL LED. Kemudian di sini ada premium quality. Apakah dia premium untuk kualitasnya? Nah, tadi di sini ada dusnya di bagian sini nih. Nah, ini tipis sekali dusnya untuk sebuah proyektor biled ya. Namun di sini dia sudah pakai tambahan di bagian atas, nice. Dan di bagian dus ini juga kelihatan tipis. Oke, nggak apa-apa, mungkin karena dia produksinya biar bisa lebih murah ya mungkin ya. Kelengkapannya dia sama seperti proyektor biled lainnya, ada untuk ring soket H4, ada karetnya juga, jadi bisa pasang PNP karena potongannya seperti ini. Dan kalau kalian mengira ini mirip ya sama proyektor bilednya dari AS Turbo SE yang experience atau yang SE biasa ya. Ini mirip sih kalau dari desain body heatsinknya. Tapi kalau dari kualitas dia lebih rendah, gak terlalu bagus seperti yang Turbo SE. Saya pernah review sih yang mirip-mirip atau rebranding dari Turbo AS SE ya. Pada video sebelumnya itu yang tipe K5 kalau nggak salah, yang K5 Special Edition. Itu nggak ada lagi yang jual ya produk tersebut ya, sangat disayangkan sekali. Dari ballnya juga sama, kemudian lensanya 2,5 inci yang blue lens. Kalau dilihat dari chips emitternya dia pakai yang ini agak besaran sih, dari bukan 3570 sih, nanti kita coba lihat intip ya. Ini ada chip emitter yang devil eye-nya juga warna biru. Kalau dari solenoid dia cut off-nya flat atau rata, dan mirip sih kalau bentuk solenoidnya dari Turbo AS Experience-nya. Kemudian dari grill kipasnya juga mirip ya. Kemudian dari bokongnya juga mirip. Kita coba lihat persamaannya dari Turbo SE Experience ya, AS ya. Ini Turbo AS Experience. Kalian bisa perhatikan di sini mirip ya, kalau dari desain body mirip, grill kipasnya juga mirip, tapi kalau dari kualitas yang AS ini lebih bagus sih kualitasnya, bisa kalian lihat nih. Kalau yang dari MKL ini ya dia kayak mirip-miripin aja, tapi nggak terlalu mirip ya kualitasnya. Kalau dari body heatsinknya juga nih, kalian bisa perhatikan dari pengecatannya. Pengecatan dari AS Turbo SE ya kelihatan bagus ya di sini, terasa premium. Kalau yang ini kan seperti pengecatan yang ketebalan ya catnya. Ya standar sih kalau untuk kualitasnya. Kita lihat dari segi harga juga ya nggak terlalu mahal, jadi cocok lah. Untuk bokongannya masih bisa dilepas pasang dan dia ada 4 kabel di bagian ininya. Ini kabel solenoid atau pembuka head beamnya sudah dilengkapi dengan konektor kabel solenoid seperti ini yang biasa ya. Kemudian di sininya ada 4 kabel, kalau saya asumsikan merah untuk positif flow beam, hitam untuk negatif flow beam, dan 2 kabel lagi untuk
ini ya devil eye-nya ya mungkin, tapi positif negatifnya saya belum tahu yang mana, nanti kita coba lihat ya. Nah, saya penasaran untuk bongkar isi dalamnya sih, lihat emitter LED-nya, dan saya coba bandingkan dengan yang Turbo AS Experience ini ya, karena di sini kalau diperhatikan ya mirip ya. Namun yang AS ini dia ada bagian body di bagian atasnya, nanti kita coba lihat ya. Nah, di sini saya sudah bongkar yang AS Turbo Experience-nya, dan ini yang MKL ya, billet MKL. Kalau kita coba perhatikan di emitter LED yang digunakan di sini, yang MKL pakai yang 4570 ya, 6 core. Kalau yang Turbo AS ini pakai yang 7070 6 core. Dari bentuk PCB chipsnya sama, dan kalau dari drivernya juga sama ya, sama persis sih drivernya. Cuman kalau yang MKL dia ada tambahan komponen lagi di sini yang untuk devil eye-nya, ini chips emitter devil eye-nya. Kalau kualitasnya sih ya tentu bagus yang AS ya, ini bisa kalian lihat kalau dari pengecatan dan potongannya. Kalau yang MKL ini kelihatan pengecatan berlebihan ya, kebanyakan cat jadi agak nguber, agak tebal catnya di sini. Kemudian kalau dari bingkai lensanya juga di sini yang AS lebih glossy ya. Ini glossy enggak, dopnya juga enggak sih. Ya mungkin sesuai harga lah. Kemudian dari solenoidnya juga kelihatan yang AS itu chrome-nya dulu lebih bagus ya. Kemudian kita coba lihat di bagian lensanya. Kalau lensanya sama-sama blue lens, kemudian di AS Experience dia pakai logo AS di bagian atasnya, ini enggak ada ya. Kita coba lihat di reflektornya. Kalau di reflektornya yang saya perhatikan yang AS sih lebih mantap ya untuk kualitasnya. Di sini untuk yang MKL ini kualitasnya di bawah standar saya lihat sih. Ini saya akan perhatikan. Kalau dari kualitasnya kita bisa lihat kualitas dari ball atau reflektor billet itu di bagian atasnya. Nah, bisa kalian lihat ya. Kalau yang AS lebih bagus. Kemudian kalau yang standar saja ya, menurut saya yang standar untuk ball yang standar. Yang ini sih standar ya. Dia tuh seperti motif-motif pasir yang standar tuh agak ini ya, agak kasar sedikit. Kalau yang AS kan lebih halus. AS di atasnya sedikit ya. Nah, bisa kalian lihat kalau ini yang standar, ini yang agak bagusan sedikit sih menurut saya. Tapi kalau yang dari MKL ini dia ini yang di bawah standar kalau saya perhatikan nih. Untuk di ball atasnya dia masih menggunakan dua reflektor ya, atau dua ball. Dan ini apa nih? Apakah ini ngelupas? Sangat disayangkan sekali ya ada hal seperti ini, padahal baru saya bongkar dan belum saya nyalain nih billetnya, baru saya terima hari ini. Ini fisiknya nggak dicek, atau di pabrikannya ini fisiknya nggak dicek ya. Kalau diperhatikan di sini tentu saja bagian reflektor kedua juga beda jauh ya. Ini sangat disayangkan sekali, di sini ada tanda seperti ini, seperti melupas kurumannya ya, kuruman reflektornya. Oke, disayangkan sekali di sini nggak dicek fisiknya ya. Nah, kalau misalnya reflektor yang AS saya pasang ke MKL ini bisa ya, ini bisa kalian perhatikan. Jadi dia intinya sih sama ya, desainnya sama nih. Ini bisa saya pasangin seperti ini, dan bagian atasnya juga bisa saya pasang nih. Ini saya coba lepas dulu. Oke. Cover atas bagian punya AS ya, ini yang AS, ini yang MKL, ini bisa dipasangin seperti ini. Tapi karena di MKL ini nggak punya ya yang body bagian atasnya ini atau cover atasnya, mungkin karena biaya produksi juga ya, jadi bisa memangkas biaya penjualannya juga seperti ini. Tapi overall dengan harga 250 ya sudah cukup lah ya, sesuai harga lah. Nggak bisa minta lebih sih, karena kalau ingin lebih sih kita pakai billet yang lebih mahal lagi sedikit ya. Jadi kalau kualitas billet yang 250.000 dari MKL ini yang saya coba, itu yang saya dapat ya. Nah, sekarang selanjutnya kita coba lihat untuk powernya. Kalau di lapak penjualannya yang saya baca ini di 47 watt ya. Untuk di mode low beamnya, mode high beamnya di 50 watt sekian. Nanti kita coba real powernya. Ini saya pasangin lagi nih. Dan nanti saya coba bandingkan juga outputnya dengan yang dari AS Experience ini. Juga ini yang tadi ada masalah ya di bagian ball bawahnya. Ternyata ini bukan leman atau apa, ini memang bagian krumannya yang lepas. Sangat disayangkan sekali hal seperti ini ya.
Jadi di sini saya sudah cek, ini bukan tempelan dari apa-apa, tapi memang kurumannya yang lepas ya. Ya walaupun begitu saya coba akan review juga ya, walaupun dengan kondisi seperti ini. Selanjutnya kita coba ukur untuk power pada proyektor biled MKL ini. Tapi sebelum saya ukur powernya, saya coba lihatkan fitur devil eye-nya. Di sini pada kabel yang keluar dari bokongnya ini ada 4 ya. Merah untuk positif low beam, hitam untuk negatif low beam, kemudian ada 2 kabel lagi warna biru dan putih. Yang biru negatif untuk devil eye-nya, putih untuk positif devil eye-nya. Lalu ada kabel solenoid di bagian bawahnya ini, hitam dan merah ya. Yang positif negatifnya bisa di random. Pertama kita coba lihat fitur devil eye-nya. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC, tegangan seperti biasa yang saya gunakan di 13,6 volt. Oke, untuk devil eye-nya dia biru ya, birunya seperti ini. Dan untuk tampilannya dia nggak seperti 360 derajat ya, yang ada titik-titik LED-nya. Ini lebih soft ya nyalanya dan lebih rapi untuk devil eye-nya. Saya coba matikan dulu lampu di ruangan ini. Nah, seperti ini penampakannya. Di sini ada noda-noda, saya coba bersihkan dulu. Oke, udah agak bersih. Tampilannya dengan devil eye seperti ini ya. Jadi biru, ada warna merah juga dan warna ice blue. Biled dengan harga 250.000, ada fitur devil eye-nya, ini keren sih. Jadi untuk powernya di 2 watt ya. Devil eye-nya saja ini di 2 watt. Ada 3 titik LED untuk devil eye-nya tadi ya. Nah, sekarang kita coba lihat powernya berapa sih. Coba kita lihat untuk powernya di mode low beam pada start dan stabilnya ya. Start awal yang saya dapat di 46 watt tadi ya. Sekarang 45 watt di mode low beam, mode high beam di 57 watt. Jadi mode low beam start yang saya dapat 46, mode high beam 57 watt. Kalau dibanding proyektor biled AS yang AS Experience ini lebih rendah. Kalau AS Experience itu dia di 50 watt ya. Kalau ini di 46 watt tadi saya dapat ya. Suara kipasnya kencang. Dan untuk outputnya di sini rapi sih kalau bagian ininya. Outputnya di sini rata. Lebih pastinya nanti kita coba lihat disorot ke jalan ya. Kalau dari rata cahayanya bagus, tapi nggak sebagus yang AS Experience ya. Untuk powernya di low beam 44,3 watt, high beamnya di 56 watt. Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil ya. Nanti juga kita hitung untuk temperatur panasnya. Oke, jadi ini lebih dari setengah jam ya saya nyalakan, dan power stabilnya itu di 42,9 watt, kadang 43 watt, dan ini stabilnya di 43 watt ya. Yang start awal saya dapatkan itu di 46 watt, turunnya di 3 watt. Jadi untuk proyektor biled dari MKL ini tergolong cukup stabil powernya. Kalau dimendang-mendingin sama yang AS Experience-nya, ini memang powernya di 50 watt, tapi pernah saya coba di video review kemarin stabilnya di 30 watt ya. Jadi untuk AS Experience itu lebih jauh ya untuk penurunan powernya. Kalau dari MKL ini dia stabil masih di atas 40 watt. Nanti kita coba lihat perbandingannya. Kenapa saya coba bandingkan sama yang AS Experience ini, bukan untuk menjatuhkan produk ini ya, tapi di sini kita lihat dari MKL ini dia desain mirip, kemudian untuk kelasnya dia mirip ya, speknya dia mirip di 50 watt ya, bisa dianggap 50 watt. Kemudian untuk lensanya mirip 2,5 inci, desainnya mirip, lalu apalagi ya sih bisa dibilang rebrandingnya. Kalau masalah harga, AS lebih mahal di 400 ribuan ke atas ya. Kenapa saya pilih AS untuk di perbandingannya, karena dari desainnya yang mirip sih. Kita coba lihat powernya, dia stabil di 42,9 watt, bisa dianggap di 43 watt ya di mode low beam. Mode high beamnya di 53,9 watt, 54 watt jadinya ya. Jadi untuk power pada biled MKL ini tergolong cukup stabil. Kemudian kita coba ukur panasnya. Ini saya sudah nyalakan lebih dari 20 menit ya, mungkin sekarang sudah setengah jam lah. 68 derajat Celcius, 68 derajat Celcius, 60 masih sangat oke ya untuk sebuah proyektor biled ya. Oke, jadi mentok-mentoknya yang saya dapatkan untuk proyektor biled MKL ini di
68, rata-rata di 60 derajat Celcius. Oke, 68 derajat Celcius mentok panas yang saya dapatkan untuk proyektor biled ini. Tergolong bagus untuk penyerapan panasnya, meski wattnya di atas 40 watt. Powernya stabil di 43 watt. Oke, setelah saya hitung untuk power pada proyektor biled ini, powernya tergolong cukup stabil. Yang startnya di 46 watt, stabil di 43 watt. Penyerapan panas juga tergolong cukup bagus di 68 derajat Celcius. Namun di sini yang saya lihat dari kualitasnya yang agak kurang ya. Hal lainnya dari quantity checknya ya. Yang tadi kita lihat itu reflektor yang di bagian keduanya atau yang di bagian kecilnya ada yang ngelupas. Jadi produsennya nggak cek ya untuk finishing dari produksi proyektor biled ini. Ya walaupun gitu masih kita bisa maafkan ya dari segi harga ya. Ada harga pasti ada kualitas. Tapi bagaimana dengan hasil proyektor biled ini kalau kita sudah sorot ke jalan dan kita coba cek untuk jumlah lux yang didapat. Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, jadi hasil dari proyektor biled MKL-nya seperti ini ya. Kalau dari bentuk karakter cahayanya, di sini kalian perhatikan bentuknya kapal dan untuk cut off-nya tergolong rapi dan tajam ya. Meski sedikit agak melengkung, tapi ya nggak bermasalah sekali. Cut off-nya masih tergolong bagus, kemudian rata cahaya juga tergolong masih bagus ya. Ini bagus sih, rata cahayanya terlihat bagus. Garis birunya itu dari ujung ke ujung full ya. Ini kontras sih untuk garis birunya. Kemudian di mode high beam-nya, ini mantap sih, mode high beam-nya lebar sekali ya bukaannya. Tingginya bagus, lebarnya lebih bagus lagi nih. Ini proyektor biled yang 250.000 ya, luar biasa sih untuk hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba ukur luxnya berapa ya. Seperti biasa jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama di mode low beam. Kalau dari rata cahayanya di sini mantap sih. Jujur saja untuk hasil ratanya bagus. Walaupun bolnya tadi kita lihat nggak terlalu oke sekali. Kita coba dulu di cahaya tepi-tepinya. Untuk cahaya tepi-tepinya di 900. Nah ini menandakan rata cahayanya ya. Jadi jumlah luxnya di bagian ini ke sini dia nggak terlalu jauh. Masih terlihat sama ya. 900 lux, kemudian di bagian bawah di 500 sampai 900. Nah, sama di bagian TV tadi, di bagian ininya. Kemudian kita coba ke atas lagi 1000, 2000, 2300, oke. 2000 lux. Nggak tinggi-tinggi sekali sih hasil lux yang saya dapat, 2300. Di bagian ininya rata 2300 lux. Padahal untuk powernya ini di atas 40 watt ya. Dan emitter chips yang digunakan bukan yang kecil-kecil juga, yang 3570 bukan ya, 4570. Emitter chips yang lumayan cukup bagus menurut saya, tapi hasil luxnya di sini seperti proyektor biled yang powernya di 30 watt. Padahal ini powernya di atas 40 watt ya. Kita coba langsung ke ukuran maksimal ya. 2300 lux. Oke, maksimal yang saya dapatkan di proyektor biled ini di mode low beam-nya 2384 lux ya untuk hasil lux yang saya dapatkan. Nggak terlalu tinggi, standar ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi powernya, padahal dia tinggi ya. Namun jumlah luxnya di sini tergolong cukup rendah. Padahal kalau kita bandingkan sama AS Experience itu kemarin power stabilnya di 36 watt ya yang saya dapat, tapi bisa lebih tinggi luxnya. Sekarang kita coba di mode high beam-nya. Di sini kelebihan dari mode high beam-nya yang lebar sekali ya. Lebar sekali bukaan high beam-nya, tinggi juga bagus. Kita coba ukuran maksimal di mode high beam-nya. Tadi di low beam 2300. Oke,
Oke, 2300 juga. Hasil lux yang saya dapatkan untuk proyektor biled MKL ini di mode high beamnya sama halnya di mode low beam, dapatnya 2389 lux. Agak mengecewakan sih kalau kita lihat dari sisi powernya ya. Ini cukup mengecewakan, nggak terlalu tinggi. Ini jumlah lux yang biasanya pada proyektor biled power di 30 watt ya, padahal powernya di atas 40 watt loh. Harusnya bisa lebih tinggi lagi, mungkin dari kualitas bahan bolnya atau reflektor tadi ya. Namun sekarang kita coba lihat bagaimana hasilnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari proyektor biled MKL-nya seperti ini. Kalau saya perhatikan ini luar biasa sih untuk hasil proyektor biled ini. Memang tadi kita hitung untuk luxnya nggak tinggi-tinggi sekali di 2300 lux low beam maupun high beamnya. Namun kalau diperhatikan di sini hasil rata cahaya itu rapi ya. Rata sih untuk hasil cahayanya. Lebarnya bagus. Di sini bisa kalian perhatikan untuk lebarnya. Ini luar biasa untuk lebarnya di proyektor biled lensa 2,5 inci ya. Untuk hasil terangnya di sini tentu saja bisa diandalkan ya. Proyektor biled dengan harga 250.000 tapi terangnya sebagus ini, keren sih. Luxnya memang dia rendah tapi dia rata ya. Luxnya rendah tapi rata, nggak fokus di bagian tengah. Kita coba di mode high beamnya yang ini lebar sekali bukannya. Dari sini sampai ke sini ya, tingginya juga bagus, jauh sorotannya juga kelihatan bagus ya. Ini jauh sorotannya di mode high beam. Ini low beam, ini high beam. Cut off-nya juga rapi ya, rapi dan tajam. Garis birunya dari ujung ke ujung bagus. Keren sih kalau untuk hasilnya, jujur saja ini bagus ya untuk proyektor biled ini. Padahal harganya tergolong murah ya, 250.000. Paling murah yang pernah saya coba review ya untuk proyektor biled lensa 2,5 inci. Apalagi dia masih ada fitur devil eye nya ya, jadi nggak repot-repot lagi nambah devil eye. Nah sekarang kita coba bandingkan dengan proyektor biled AES Experience nya ya. Oke, sekarang kita coba lihat perbandingannya dengan AES Experience nya. Ini yang AES Experience ya, AES Turbo seperti ini. Kalau dari jumlah lux di low beam, kedua biled ini nggak jauh beda ya. Yang AES Turbo kemarin saya cek 2600 lux, MKL ini 2300 lux. Bedanya di 300 lux ya. Tapi di mode high beam yang AES Turbo lebih tinggi di atas 3000 lux. Ini untuk yang AES Turbo. Ini yang biled MKL. Bisa kalian lihat, ini yang MKL. Ini yang AES Turbo. Kalau dari rata cahayanya, ini yang MKL dan ini yang AES Turbo. Sedikit lebih rapi yang AES Turbo ya. Ini bisa kalian lihat, ini yang AES Turbo ya. Dan ini yang MKL. Dia lebih rapi yang AES Turbo sih. Dari cahaya yang bocor bisa kalian perhatikan bagian bawah dia nggak terlalu banyak yang bocor ya. Kalau yang MKL dia agak ini ya, ini bagian tepi ini bisa kalian lihat. Tadi ada yang gosong ya di reflektor bawah atau yang lupas ya. Tapi kalau dilihat dari sini nggak ada area yang redup, berarti masih aman-aman saja kalau dari output ya. Walaupun tadi ada yang lupas sedikit. Ini yang MKL, jauh sorotnya seperti ini. Kemudian ini yang AES Turbo. Ini AES Turbo. Ini yang MKL. Kalau saya perhatikan sih nggak jauh beda ya untuk hasilnya. Sedikit lebih terang yang AES Turbo ya. Ini yang AES Turbo. Ini yang MKL. Ini AES Turbo. Ini yang MKL. Tapi kalau diperhatikan di bagian tepi-tepinya yang MKL lebih redup sedikit. Yang AES Turbo yang bagian tepi-tepinya dia bagus. MKL dia agak sedikit ini ya, nggak terlalu rapi. Tapi kalau dari segi harga ya jauh beda ya. Namun dia nggak terlalu jauh atau nggak terlalu signifikan untuk hasilnya ya. Ini yang AES Turbo.
ini yang MKL. Ini yang MKL. Ini AS Turbo. Kedua biled ini saya tadi sudah tunggu hingga stabil ya powernya. Yang AS Turbo itu di 37 watt nih stabilnya. Yang MKL di 44 watt. Jadi lebih tinggi power yang MKL ya. Tapi kalau untuk terangnya lebih bagus yang AS. Ini yang AS nih, bagian kiri saya. Yang MKL di bagian kanan. Kelihatan ya. Oke, sekarang kita coba di mode high beam nya. Nah, sekarang di mode high beam ini yang AS Turbo. Ini yang MKL. Nah, kalau di mode high beam memang kerasa yang AS Turbo lebih padat ya, lebih terang. Ini yang AS Turbo. Ini yang MKL. Kelihatan ya di sini mode high beam-nya jauh lebih unggul yang AS Turbo nih. Ini yang AS Turbo. Ini yang MKL. Namun kalau dari segi harga hal seperti ini masih bisa dimaafkan lah. Ya, ini sudah menurut saya sih sudah cukup ya untuk MKL dengan seperti ini hasilnya. Ini yang AS Turbo. Ini yang MKL. Oke, setelah kita lihat hasil dari proyektor biled MKL ini, kesimpulan dari saya masih tergolong worth it sih. Dari segi harga yang murah, kemudian dari hasil ini bisa diandalkan. Walaupun laksnya nggak tinggi-tinggi sekali, dan padahal powernya itu besar ya, di 43 watt 44 watt itu tergolong besar untuk powernya. Jumlah laksnya nggak sebanding jadinya. Namun kalau dari hasil seperti ini dan harganya yang segini, ini sudah worth it sih menurut saya. Low beam high beam ya dapatlah untuk harganya dari segini dan hasil seperti ini worth it sih, rekom menurut saya. Tapi perlu diingat dengan catatan, untuk proyektor biled ini ada kekurangannya. Dari quantity checknya yang sudah saya dapati tadi, di bolnya itu ada bagian ngupas ya, apakah hanya di produk yang saya dapatkan ini saja atau di banyak produk lainnya. Tapi dari situ saja kita bisa nilai ya, nggak terlalu bagus-bagus sekali, build quality-nya juga nggak terlalu oke, di bawah, sedikit di bawah standar menurut saya. Tapi kalau dari hasil sih bagus ya. Kalau dari hasil kesimpulan saya worth it. Tapi kalau dari kualitas ini nggak terlalu oke lah kalau dari kualitas. Hal itu bisa kita maafkan dari segi harganya lah. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Dia masih ada garansi 1 tahun, dan walaupun barang yang saya dapatkan ini ada cacatnya, saya nggak mau klaim garansi juga ya. Dengan harga 250.000 ya terima apa adanya lah kalau seperti ini. Dan mungkin saya nggak jamin ya untuk barangnya ini selalu ready stock ya, karena saya bukan penjualnya juga. Kalau misalnya barangnya ready, stoknya di online shop, saya akan cantumkan di deskripsi video. Kalau nggak ready ya saya kosongin aja ya untuk link pembeliannya. Jadi saya mohon maaf karena ini banyak permintaan juga teman-teman di YouTube untuk review produk ini. Dan ini sudah saya reviewkan dan hasil yang sudah saya simpulkan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.